Yeay, ketemu lagi di channel ini, Ran, Ria, Evelyn, dan Nabila. Yeay. Hari ini kita mau bahas apa ya? Karena sebelumnya kita udah bahas tentang Google Drive, tentang tools-tools yang kita pakai buat WFH. Kali ini kita juga masih akan memberikan informasi tentang tools yang bisa kita pakai juga saat WFH, yaitu Google Keep. Nah, di sini ada yang pakai Google Keep nggak ya? Tapi harusnya ada lah ya. Nah, Google Keep ini tapi Google Keep ini tapi kita akan memberikan beberapa fitur yang mungkin itu jarang dipakai, karena mungkin kalau kalian tahu Google Keep ini cuma dipakai untuk nulis notes doang gitu kan. Atau mungkin orang-orang di sini nggak tahu kalau ternyata kita bisa bikin catatan di Google Keep gitu. Jadi Google Keep itu apa? Google Keep itu adalah kayak tools kolaborasi yang kita bisa pakai ketika kita punya satu tim atau bekerja sama orang lain, nah itu kan lebih gampang juga. Terus atau kita mau punya catatan kita secara digital gitu. Karena kemudahannya tuh banyak gitu, catatan kita tuh jadi nggak berantakan. Terus kalau kita pakai Google Keep, misalnya awalnya kita pakai notes yang offline ya. Kok notes yang offline sih, kayak buku-buku kita catat di mana-mana tuh buku ya kan. Ada meeting apa kita catat, halaman selanjutnya meeting apa kita catat. Tapi ketika kita harus cari, kita kayaknya kemarin udah pernah deh nyatet tentang topik ini gitu. Kita lupa ada di halaman berapa di buku itu, ya kan? Tapi kalau di Google Keep kita bisa langsung search. Kita bisa search topik apa yang kita pernah tulis di notes. Nah, nanti akan keluar beberapa hasilnya di meeting-meeting yang sebelumnya udah pernah kita catat gitu. Terus habis itu kita juga bisa kerja bareng teman kita di Google Keep, kayak kolaborasi, kita mau saling share catatan, ataupun kita bisa set reminder juga untuk mengingatkan kita, kayak ada catatan-catatan yang mungkin kita kayak mesti beli sesuatu, atau kita mesti ada meeting sama siapa dan jam berapa gitu. Itu nggak cuma kita pakai di kalender, tapi di Google Keep juga bisa gitu. Nah, mungkin nanti akan lebih lengkap lagi dijelaskan sama Ria dan Evelyn. Ini siapa dulu dari kalian? Kayaknya Ria ya? Mungkin bisa Ria menambahkan. Oke. Kita langsung praktek aja ya, biar teman-teman lebih clear juga. Aku coba kasih contoh gimana caranya bikin catatan di Google Keep gitu ya. Jadi saat kalian buka di keep.google.com nanti akan muncul tampilan kayak gini. Ini tampilannya. Kalau misalkan mau bikin catatan ya udah tinggal bikin aja di sini gitu. Kalau misalkan teman-teman pingin bikin to-do list biasanya atau list belanja seperti yang tadi di-share sama Bila, teman-teman bisa pakai ini. Jadi kalau misalkan kita beli misalkan buah-buahan nih biar gak lupa. Nanas, terus pepaya, terus jeruk misalkan. Atau kita beli gitu. Nah, pas waktu udah selesai kesimpan, kita coba pin. Nah, ini kalau misalkan kita udah belanja bisa di list. Kalau misalnya udah selesai belanja tinggal dicentang aja gitu. Gitu. Ini contoh yang tadi di-share sama Bila. Contoh lainnya biasanya aku tuh bikin catatan untuk hasil meeting dan sebagainya gitu. Contohnya misalkan aku kopas aja ya dari Ran, terus aku pingin tambahin image screenshot atau apa hasil meeting misalkan ya. Tinggal klik gambar image tadi, terus pilih gambarnya, udah deh di-upload gitu. Nanti akan menambahkan gambar di sisi catatan kita gitu. Masukkan judulnya, terus simpan gitu. Pun kalau misalkan yang bagus juga dari Google Keep ini adalah labeling. Jadi tadi seperti yang di-share sama Bila, biar kita lebih mudah cari catatannya, jadi kita bisa bikin atau memasukkan ke label yang memang udah ada, udah pernah kita save gitu. Nah, di sini ada caranya, dipilih lainnya, tambahkan label gitu. Jadi kalau misalkan memang labelnya udah ada, tinggal kita centang aja misalkan tulisan gitu. Gampang banget sebetulnya. Selain itu kalau misalkan pengen lebih menarik biar lebih stand out catatan kita yang memang penting, teman-teman bisa ganti warnanya. Ini ada di pilihan ubah warna, ganti misalkan ungu atau biru gitu.
Udah deh, nanti kalau misalkan kita mau cari catatan tadi, lebih mudahnya bisa di-pin atau pakai search atau buka aja di labelnya, karena catatanku cukup banyak, jadi aku tinggal masukin di label, masuk melalui label yang tadi aku pilih gitu. Contohnya ini, kayak gitu. Jadi gampang banget kan bikin catatan melalui Google Keep. Nah, tips yang lain adalah kalau misalkan pas waktu kita udah catat lumayan banyak, misalkan pas lagi di kereta nyatetnya melalui handphone, terus pas waktu kita udah di depan desktop mau nulis yang lebih panjang lagi pakai Google Docs misalkan, nah teman-teman bisa masuk ke Google Docs dan menambahkan Google Keep-nya biar gak kopas lagi, bisa langsung nambahkan di sini gitu. Jadi misalkan catatan yang tadi kita bikin, kita bisa langsung add to dokumen. Jadi nanti akan langsung tercopy paste di sini tanpa kita harus kopas-kopas gitu. Mungkin itu tips dari aku ya. Lebih jelasnya terkait segala pengaturannya mungkin bisa di-share oleh Evelyn. Silakan, Oke, thank you Ria. Mungkin aku ngelanjutin dulu yang terkait dengan yang di-share oleh Ria, yaitu bagaimana cara membuat reminder di sini. Oke, nah ini misalnya aku lagi mau buat reminder untuk besok ya, gitu. Besok hari Senin misalnya. Senin tanggal berapa ya? Let's say kita lagi syuting hari ini tanggal 23 Agustus. Kemudian besok mau buat listicle. Kalau buat listicle kan sebenarnya ada ya, tadi udah dijelasin juga sama Ria. Misalnya besok harus cek report, kemudian ada on call dengan manajemen, kemudian kirim dokumen WIP misalnya gitu. Nah di sini itu ada button yang namanya remind me. Nah remind me itu bisa kita atur. Kita atur berdasarkan apa di sini? Itu bisa diatur berdasarkan kemauannya kita. Bisa diatur mau jam berapa di sini atau kapan, atau misalnya mau ke tempat kita yang lain gitu ya. Ini contohnya mau ngatur ke tempat di sini. Bisa based on list juga gitu. Atau bisa juga dikombinasikan yaitu dengan waktu di sini. Saya besok misalnya jam 8 save, nanti dia akan ada notifnya juga di sini. Nih ya, kelihatan ya. Kalau misalnya kita set jam 8, maka dia akan muncul jam 8 di sini. Biasanya ada muncul di bagian bawah di sini, besok jam 8. Atau kalau misalnya kita lagi berada di tempat ini, tadi kan saya ada set ya. Saya set tadi di tempat kerja gitu ya. Nanti kalau misalnya peta saya atau misalnya GPS saya, either itu di laptop or di handphone, ketika dia mendeteksi, oh saya lagi berada di jalan Damogo 79, ya nanti saya akan dapat notifikasinya seperti ini, gitu. Nah ini bentuknya kurang lebih seperti itu. Kemudian apalagi ya, berbagi Google Meet. Nah, sorry, kok Google Meet, Google Keep di sini. Masih nggak bisa move on dari Google Meet. Oke, kalau untuk berbagi Google Keep di sini ya, kita sebenarnya bisa berbagi juga. Misalnya kayak ini kan saya buat tadi ada cek report, call dengan manajemen, kirim WIP. Di sini kan biasanya nggak akan saya doang yang melakukan ini. Saya mau melakukan ini dengan tim saya di sini ya. Nanti saya bisa nginvite orang lain juga. Saya nginvite Evelyn@gmail.com. Kemudian saya mau nginvite Ria@gmail.com dan Nabila@gmail.com. Tinggal di-invite aja ke mereka, nanti mereka juga akan mendapatkan notifikasi yang sama gitu. Dan juga misalnya ini saya udah merasa ini udah banyak banget nih note saya gitu ya. Ini sebenarnya bisa di-archive gitu ya. Saya mau archive yang ini nih. Saya archive podcast account. Dia akan hilang di sini. Nah, apakah hilang sepenuhnya? Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena sebenarnya kita masih bisa mencari di sini. Podcast misalnya. Tuh, dia akan muncul, atau karena tadi saya sempat melabeling ini, kalau misalnya pernah di labeling, teman-teman bisa langsung masuk ke bagian sini. Nah, ini akan muncul tetap. Tapi akan statusnya archive. Dia akan terbagi menjadi 2
biasanya. Yang atas itu yang tidak di-archive, kalau yang bawah itu biasanya akan di-archive seperti ini, gitu. Ini, ya itu sih kurang lebih untuk archive. Kemudian, oh ya, ini satu lagi yang mau saya share. Biasanya kalau ada notes-notes yang sifatnya penting, kita bisa juga pin di sini. Dia bisa dicantumin paling atas. Jadi kalau notes-nya banyak sekali, apapun yang terjadi, dia tetap paling atas di sini. Dia nggak akan turun ke bawah gitu. Karena kan biasanya di sini kalau notes-nya banyak, ya pasti akan bertebaran juga. Ini kebetulan notes-nya belum begitu banyak, jadi ya masih akan kelihatannya simple gitu. Tapi kalau udah banyak banget, ya pasti akan pusing juga gitu. Alright, itu sih. Silakan, Nabila. Ya, tadi itu udah jelas banget ya, dijelasin sama Ria dan Evelyn tentang gimana sih cara pakai Google Keep gitu. Tapi last but not least, saya akan menambahkan tentang pengaturan di Google Keep yang bisa teman pakai gitu. Oke, ini saya share screen dulu ya. Oke, jadi ini kalau teman-teman lihat kan ini kita buka Google Keep ya. Di sini tuh ada setting di pojok kanan. Ini ada settings. Terus ketika kita masuk settings, itu ada beberapa pilihan nih. Apakah kita mau menambahkan item yang baru itu di paling bawah? Ini. Ketika dicentang berarti ya, kalau ada item baru, maksudnya notes baru, kita akan otomatis nanti ditaruh di paling bawah gitu. Tapi kalau enggak, dia akan nambah di atas. Nah, terus move tick items to bottom. Nah, ini tuh kalau misal kita nyalain kayak gini, ini kan kalau kita tik, nah ini kan dia langsung turun ke bawah kan, karena tadi tuh settingannya udah kita set up nih. Di sini kalau move tick items-nya itu nanti kalau udah di-tick berarti dia akan pindah ke bawah. Nah, ini kalau kita uncentang, maksudnya kita hilangin centangnya, dia kan otomatis masih stay di sini gitu. Jadi nggak pindah ke paling bawah gitu. Nah, terus settingan yang lain adalah ketika ada link, biasanya tuh nanti mereka akan nge-preview dari Google Keep itu akan nge-preview ke kita bahwa ada link yang seperti ini gitu. Ini contohnya. Kita tadi menambahkan link yang kita tik itu adalah tentang Google Flights gitu. Dan ini kan muncul previewnya. Nah, tapi kalau kita set up untuk dihapus centangnya, itu nanti nggak akan muncul nih previewnya, kayak gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah enable dark mode ya. Jadi ini bisa nanti tiba-tiba gelap gitu, kayak gini. Nah, ini. Tapi ini harusnya bisa dicentang dari sini juga sih. Settingannya ada shortcutnya nih, disable dark mode. Gitu. Lalu yang ini adalah reminder defaults-nya itu teman-teman setup aja nanti morning itu jam berapa, afternoon jam berapa, evening jam berapa. Terus ini kalian enable sharing atau enggak gitu. Kira-kira itu aja sih yang bisa aku share. Dari Evelyn Amaria, mau ada yang ditambahkan? Nggak ada sih. Kayaknya udah komplit nih. Cuma mau nambahin sedikit, sebenarnya itu ada fitur-fitur rahasia terkait dengan Google Keep ini. Misalnya kayak kalau mungkin waktu di podcast terakhir ya terkait dengan Google Docs itu kan Nabila sempat share ya bahwa kita bisa membuat notes atau membuat tulisan di dalam Google Docs itu lewat suara. Sebenarnya di Google Keep juga bisa, tapi itu hanya terbatas di kalau nggak salah tuh di handphone di situ. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau coba, silakan. Kemudian sebenarnya ada juga kalau Google Keep itu setauku tuh bisa juga ada ekstensinya juga di Chrome. Jadi kalau misalnya kita mau buat notes di tengah kegiatan kita nggak perlu masuk lagi ke keep.google.com tapi bisa lewat extension itu. Jadi jauh lebih mudah. Kemudian apa lagi ya? Mungkin sebenarnya banyak banget sih yang bisa kita kita explore juga gitu. Kayak kalau nggak salah tuh bisa juga sih kayak buat gambar di sini. Kalau bisa kita mau drawing something, tadi sebenarnya Ria udah sempat share juga, dan itu gambar itu juga bisa di-share ke orang lain, jadi lebih cepat gitu. Dan kalau nggak salah tuh gambarnya bisa langsung di-convert. Jadi kalau kita klik kanan, itu bisa langsung terdownload juga gitu. Ini
Coba ya. Iya benar. Nih saya ambil contoh ya satu ya. How to share screen? Oke. Nah ini. Oh ya, aku mau nambahin deh. Jadi bener nih kata Evelyn. Jadi kalau kita tuh bisa gambar kan. Jadi aku tuh kan pakai iPad. Terus habis itu aku butuh tanda tangan orang tua aku gitu waktu itu. Jadi ya udah orang tua aku tinggal tanda tangan aja di Google Keep iPad. Terus nanti udah otomatis bisa ke convert buat dimasukin di dokumen yang digital. Iya. Emang. Tadi misalnya kayak aku masukin gambarnya jellyfish ya di sini. Karena nggak punya gambar yang menarik, jadi masukin jellyfish. Nah ini tinggal diklik kanan sebenarnya bisa di-download di sini dan jauh lebih mudah gitu. Dan ini bisa di-share juga ke orang lain gitu. Nice. Oke. Dari Ria ada lagi? Nggak ada sih kayaknya udah kita cover. Oke. Jadi itu tadi kita bisa melakukan berbagai macam hal ya di Google Keep. Walaupun sebenarnya fiturnya tuh kalau kita lihat cuman bikin notes. Tapi ternyata nggak cuma bikin notes, tapi kita juga bisa kayak nambahin label, terus sisipin gambar, ganti warna notes-nya, bahkan biar kita tuh aware kalau oh ini catatan, misal kita udah khusus nih kalau meeting catatan warna hijau gitu. Jadi kalau ada warna hijau, oh ini catatan meeting gua kemarin gitu. Nah, terus kita bisa juga yang Ria tadi tambahin adalah ketika kita buka Google Docs, terus kita ternyata udah pernah punya catatan di Google Keep, terus kita klik add to doc, itu udah langsung otomatis ke copy gitu. Itu kan keren ya. Dan itu bisa kayak memudahkan banget, kita nggak perlu kayak capek-capek copy terus paste gitu. Terus tadi dari Evelyn juga udah nambahin beberapa informasi tentang gimana cara kita nge-setup reminder gitu di Google Keep. Terus gimana cara nge-archive, terus gimana cara beberapa hal pengaturan yang tadi udah ditambahin sama Evelyn, dan kita bisa set ke dark mode juga nih untuk Google Keep gitu. Jadi kira-kira itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini gitu. Buat teman-teman yang misal kayaknya ada lagi deh topik yang bisa kita ini bawain di run gitu, bisa kasih tahu aja di komen, oke? Nah nanti kita akan coba cari yang paling banyak untuk dibahas tentang tools apa lagi yang bisa membantu kita ketika WFH gitu. Terus jangan lupa juga buat nge-like video ini kalau kalian terbantu dengan apa yang kita jelaskan. Terus jangan lupa share juga nih ke teman-teman yang lain, karena kan sekarang lagi WFH ya, banyak banget yang butuh juga mungkin tools gimana sih untuk kolaborasi secara online dan dengan mudah gitu. Nah, nanti ketika kalian udah share, minta tolong di komen juga nih, seru banget ternyata pakai Google Keep gitu kan. Oke, mungkin itu aja nih video kali ini. Lagi-lagi penutupnya adalah saya ya. Jadi saya akan memberikan satu pantun buatan Evelyn yang sangat indah. Oke. Jadi lagi lebaran makan kastengel pakai Google Meet. Oke, kita ulangi. Lagi lebaran makan kastengel. Cakep. Pakai Google Meet biar tambah ikrip. WFH makin praktis dengan Google, buat list makin mudah dengan Keep. Bye guys, thank you. Bye guys. Thank you.